Kita mulai ya perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai gedung yang ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani akan sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Psikologi dan kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah Oke, seperti biasa ya, kita mulai dengan review materi pertemuan yang lalu tentang transfer pricing. Bagi yang akan menjawab, untuk menulis nama dan NIM di chat ya. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan antara teks dan non-teks motif? Yani, silakan. Kalau teks motif berarti transfer pricing teh alasannya teh karena adanya alasan pajak. Jadi misalnya dia teh mau melakukan transfer pricing teh karena pengen melakukan bayar pajaknya teh pengen lebih murah gitu. Terus kalau misalkan non teks motif mah yaitu adanya kepentingan asing dan ukuran perusahaan. Contohnya, pemegang saham pengendali asing menjual produk ke perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Oke. Kalau teks motif berhubungan sama pajak, berarti pajaknya dikecilin atau tarifnya kita yang pilih agar tarif pajaknya kecil. Kalau non-teks motif itu lebih ke bisnisnya. Berikutnya tentang ini ya. Oke. Berikutnya tentang apa yang dimainkan atau apa yang apa yang di-manage di dalam transfer pricing. Irma. Yang di-manage dalam transfer pricing yang pertama harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, pembayaran lisensi, komisi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya. Keenam, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pemilik atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar. Dan yang terakhir, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha. Ya, pada intinya ada dua ya. Yang pertamanya pendapatan, yang kedua biaya. Pertanyaan berikutnya, ya, boleh nggak kalau harga transfernya sangat, atau jangan gitu deh. Mungkinkah transfer pricing dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa? Diani. Mungkin Pak, namun kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan ilegal di mana berarti mereka bertujuan untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Jawabannya belum. Coba ke Wina.
Mungkin Pak, soalnya itu termasuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Bukan. Kan tidak ada ya ceritanya. Irma. Mungkin, namun transfer pricing tersebut termasuk ke dalam transfer pricing legal. Kayaknya belum ya. Mbak Rainanda coba. Tidak mungkin, Pak, karena untuk melakukan transfer pricing itu harus adanya hubungan istimewa. Kemudian hubungan istimewa itu salah satunya memiliki memiliki saham di atas 25% sehingga kedua belah pihak itu memiliki ketergantungan satu sama lain. Ya, itu ya. Jadi transfer pricing itu sudah dipastikan ada hubungan istimewa ya. Kalau nggak ada hubungan istimewa, nggak mungkin transfer pricing karena apa kepentingannya gitu. Berikutnya ya. Kalau ada perusahaan yang melakukan penjualan atau transaksi ya di bawah harga pasar, gitu ya. Di bawah harga pasar. Setelah diselidiki ternyata ya dia itu bertransaksi dengan tetangganya yang merupakan adik ipar. Apakah termasuk ke dalam transfer pricing? Vivi. Iya Pak, termasuk. Soalnya kan ada hubungan saudara. Saudara apa? Saudara sepinggir. Saudara sepinggir gimana? Apa sih? Bentar Pak, lupa namanya. Ya pokoknya ada hubungan saudara, apa sih, apa sih namanya? Ada hubungan istimewa keluarga keturunan ke samping 1 derajat gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Ada transaksi yang dicurigai melakukan transfer pricing. Kemudian ditentukan kembali oleh Fiskus dengan cara harga yang digunakan bukan harganya si transaksi ya, tapi pakai harga yang dihitung dengan hitungan harga yang dikeluarkan biasanya oleh reseller. Metode apakah itu? Irma. Metode harga penjualan kembali atau resale price method. Ya, betul ya. Itu materi kita di pertemuan yang lalu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tentang materi tentang transfer pricing. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang ke-12 ya, tentang CFC ya. Biasanya suka ada di Borma gitu ya. Biasanya suka ada di Borma nih si CFC. Tapi bentuknya ayam. Kalau sekarang kita ngomongin pajak internasional. Oke.
akan kita didik di pusat-pusat pendidikan yang ada di lingkungan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Kelas apa sih? Mereka-mereka Kelas C. dalam waktu Tanggal 1 9. minggu akan didik. Malida, Sehingga silahkan mereka mempunyai dibaca. disiplin yang tinggi. Latar belakang CFC. Dibacakan, Pak? Dibaca. Transaksi internasional yang dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional dalam era globalisasi ini menjadikan para investor Indonesia melakukan investasi ke luar negeri atau yang dikenal dengan nama outward investment. Perdagangan internasional yang terjadi ini menjadi peluang bagi investor dalam melakukan cara-cara penghindaran pajak internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Indonesia tentu melihat kejadian ini dan tidak ingin potensi penerimaan pajak dari hasil investasi yang dilakukan investor dengan penanaman modal wajib pajak di luar negeri hilang karena adanya penghindaran pajak tersebut. Penghindaran pajak yang sering dilakukan dalam investasi di luar negeri ini adalah penangguhan pembagian dividen yang dikenal pada umumnya dengan istilah Controlled Foreign Corporation atau CFC. CFC ini dilakukan dengan sengaja atas kontrol dari induk perusahaan dengan alasan bisnis. Dividen dari luar negeri berhak untuk dipajaki di Indonesia apabila telah benar-benar dibagikan. Maka apabila dividen tersebut masih ditunda atau ditangguhkan pembagiannya, Indonesia tidak akan memiliki hak memajaki atas dividen tersebut. Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen selain dari cara badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, maka hal ini dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak atas penanaman modal di luar negeri. Ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri yang melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkendali yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak adalah pengertian dari CFC Rules. Udah. Oke, ini kita mulai ya bab ini dan bab berikutnya. Kalau nggak salah kita akan bahas tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam pajak internasional. Kemarin bab ke-11 transfer pricing itu ada dua kemungkinannya ya. Dia itu netral. Bisa dibilang kejahatan bisa dibilang bukan kejahatan. Seperti itu. Nah sekarang yang CFC dan SPV. Kalau CFC ini termasuk ke dalam penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Ya, istilah kita itu adalah penggelapan pajak atau tax evasion. Gitu. Caranya gimana? Di sini dijelaskan ya, penangguhan pembagian dividen. Penangguhan pembagian dividen. Jadi harusnya didapatkan dividen itu tahun ini, diundurin di tahun depan. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar dipajakinya di tahun depan. Karena pajak itu harus dikeluarkan kalau transaksinya diterima. Begitu. Nah, siapa yang biasa melakukan ini? Yang melakukan ini biasanya induk perusahaan, ya, dengan alasan bisnis. Pembagian dividen ini juga menyangkut dengan laba. Karena kalau misalkan dividen belum dibagikan, gitu ya, seakan-akan pembagian itu apabila pembagian dividen belum dibagikan, seakan-akan kalau pembagian dividen itu belum diserahkan, jadi perusahaan mempunyai uang yang ada di dirinya. Kalau secara laporan keuangan, maka dividen udah dibagikan.
Ya kan dividen itu didapat dari laba kan, laba setelah pajak, kemudian berapa persen yang akan dibagikan ke para pemegang saham. Nah, harusnya dibagikan mereka tahan. Berarti kan mereka mainin cash flow. Mereka mainin cash flow. Sama kayak kalian bilangnya udah bayar gitu ya, misalkan. Tapi ternyata uangnya masih ada di kalian. Nah, kalau buat perusahaan kan 1-2 bulan itu sangat krusial ya, sangat penting karena bisa ngelanjutin usaha seperti itu. Makanya agar tidak terjadi seperti itu di Indonesia melalui Menteri Keuangan itu menggunakan wewenangnya untuk menentukan kapan diperoleh si dividen itu. Gitu. Jadi ini diharapkan mengurangi kecurangan pajak atau penggelapan pajak. Seperti itu. Jadi itu secara umumnya ya, yaitu penangguhan pembagian dividen. Sekarang kita akan lebih lanjut bahas tentang CFC ini. Silakan Natasha. Iya, Pak. Baca, Pak. Ya. Control foreign conversion adalah suatu skema penghindaran pajak dengan menunda pembayaran penghasilan yang seharusnya diterima di suatu negara. Caranya dengan menempatkan anak perusahaan di tax haven country. Anak perusahaan di tax haven country ini digunakan untuk menampung penghasilan yang diterima. Salah satu upaya untuk mencegah wajib pajak dalam menunda mengirim penghasilan ke Indonesia melalui pasal 18 ayat 2 UU PPH memberikan kewenangan pada Menteri Keuangan untuk menentukan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyataan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Lanjut, Pak. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 PMK 03/2008 dan PMK ini direvisi pada tahun 2017 melalui PMK Nomor 107 PMK 03/2017. Cukup. Lanjut, Pak. Cukup. Sekarang Melin. Ayo Melin. Iya, Pak. Besarnya dividen yang wajib dihitung oleh wajib pajak dalam negeri adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya. Pada badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, ketentuan ini tidak berlaku apabila sebelum batas waktu di atas badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak wajib pajak. Dividen tersebut wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh. Selain itu, wajib pajak melampirkan laporan keuangan dari badan usaha di luar negeri pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Apabila wajib pajak dalam negeri menerima pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi jumlah dividen yang dilaporkan,
Atas kelebihannya, jumlah dividen tersebut wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengkreditan pajak yang dibayar atau dipotong dilakukan pada tahun pajak dibayarnya atau dipotong pajak tersebut. Dalam hal belum ada pajak secara nyata dibayar di luar negeri atas dividen yang ditetapkan saat diperolehnya, maka pajak atas dividen tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam SPT Tahun Pajak Penghasilan Tahun Pajak saat ditetapkan diperoleh dividen. Pada dasarnya, CFC Rules ini menekankan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memperoleh perusahaan di luar negeri yang tidak terdaftar pada bursa efek di luar negeri dan memiliki penyertaan modal minimal 50%, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Maka penghasilan dividen dari CFC tersebut akan diperhitungkan dengan rumus dalam kurung buka adalah laba bersih CFC dikali persentase penyertaan pada CFC. Oke, nah ini tentang CFC lebih lanjut ya. Jadi CFC itu dilakukan biasanya dengan bantuan anak perusahaan yang disimpan di tax haven country. Tax haven country itu kemarin kita udah bahas, yaitu negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan negara Indonesia. Kita udah bahas panjang lebar tentang tax haven country. Nah, nanti anak perusahaan tax haven country itu, anak perusahaan yang berada di tax haven country itu akan ditampung penghasilannya agar tidak dipajaki. Gitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Jadi, di sini dijelaskan di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH. Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen. Berarti yang namanya CFC ini bukan mainin penjualan atau pembelian sebagaimana di transfer pricing, tapi mainin waktu pembayaran dividen atau waktu pembayaran penghasilan, waktu penerimaan penghasilan. Gitu ya. Sekali lagi, CFC ini mainin waktu penerimaan penghasilan. Gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan Menteri Keuangan kalau kondisinya si perusahaan itu menjual sahamnya di bursa efek. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya juga nih. Si Menteri Keuangan itu bisa menetapkan kapan diperolehnya dividen. Yaitu syaratnya harus memiliki penyertaan modal 50%. Artinya memiliki hubungan istimewa. Ya. Jadi kalau Menteri Keuangan itu boleh menetapkan kapan saat diperolehnya dividen asal perusahaan itu memiliki hubungan istimewa. Yang kedua juga kan ini kriteria dalam menentukan si wajib pajak itu memiliki hubungan istimewa atau enggak. Seperti itu. Nah, terus kita nih kalau mau ngelanggar pajak gimana? Ya udah, kita bikin yang namanya SPV. Nanti kita akan bahas apa itu SPV. Jadi kalau SPV itu tidak ada hubungan istimewa dengan kita. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kan CFC tadi saya udah bilang ngomongin
waktu ya, ngomongin waktu. Mainin waktu dia itu. Gitu. Nah, kalau misalkan kriteria 2 ini sudah terpenuhi, maka Menteri Keuangan bisa menetapkan nih penetapannya. Penetapannya yaitu dinyatakan mereka itu memiliki penghasilan di bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan badan. Gitu. Jadi kalau misalkan SPT-an itu bulan Maret, 4 bulannya berarti bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi Agustus itu dinyatakan menerima dividen dengan tahun anggaran 2020. Sekarang masih bulan Juni ya, jadi masih lama tuh. Atau yang kedua nih, kemungkinannya adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, berarti bulan Juli. Kalau si badan usaha itu tidak punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Kenapa tidak menyampaikan SPT tahunan? Ya mungkin dia itu WPLN. Kan WPLN tidak wajib menyampaikan SPT. Gitu. Jadi ada dua kemungkinannya ya. Yang pertama bulan Agustus, kalau dia harus lapor SPT, berarti dia sebagai wajib pajak badan. Yang kedua, dia itu harus Yang kedua dia itu menerima dividen di bulan ke-7 atau bulan Juli. Kalau dia WPLN. Gitu ya, intinya. Itu tentang waktu. Sekarang tentang berapa dividennya. Ini hitungnya berdasarkan haknya dia. Dia punya saham berapa, kemudian dihitung dari laba setelah pajak. Berarti ini mah udah biasa lah ya, dihitung berdasarkan haknya dia. Misalkan dividen yang akan dibagikan itu 100 juta. Kemudian dia memiliki saham 2%. Berarti dia itu dapat dividen 2% dari dividen yang akan dibagikan. Yaitu 2% kali 100 juta berarti berapa? 2 juta ya. Berarti 2 juta. Jadi 2 juta itu kalau dia WPDN maka ditetapkan di bulan keempat atau bulan Agustus. Kalau dia WPLN berarti di bulan Juli, bulan ke-7. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ditetapkan di bulan keempat atau bulan ke-7, atau di bulan Agustus atau di bulan Juli, maka wajib bagi wajib pajak tersebut untuk melaporkannya di SPT tahunan. Gitu. Tapi dilaporkannya di tahun depan. Kayak misalkan nih transaksinya itu dividen tahun 2020. Ya kita laporkan di 2021. Gitu. Jadi sebenarnya masih ada waktu lagi ya, sekitar 2 tahun lagi gitu ya. Kalau misalkan dividennya dikecilin, nanti selisihnya dibayar. Harus dibayar oleh si wajib pajak. Nah, sekarang kalau pajak dividen itu telah dibayar atau dipotong di luar negeri. Nah, ini mah sama kayak PPh Pasal 24. Ada kredit pajak maksimalnya ya. Gitu kan cara menghitungnya, kalau misalkan masih ingat, kita hitung dulu berapa penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Itu yang ke-1 kan. Yang kedua, berapa pajak yang harus dibayar di dalam negeri. Terus yang ketiga, kita hitung berapa kredit pajak maksimal yang bisa dikreditkan. Kemudian yang keempatnya, kita tentukan mana yang paling kecil di antara pajak yang dibayar di luar negeri dengan kredit pajak maksimal yang ada di dalam negeri. Seperti itu.
Nah, ini penekanannya ya. CFC itu menekankan kepada WPDN yang ada di luar negeri. Tapi tidak terdaftar di Bursa Efek luar negeri. Kenapa? Karena ini susah untuk diidentifikasi. Karena kalau terdaftar di Bursa Efek, lebih mudah. Karena kita punya perjanjian exchange information atau pertukaran informasi tentang perpajakan. Seperti itu. Lanjut. Wina. Penentuan perolehan dividen. DIM dividen diperoleh atas penyertaan modal langsung wajib pajak dalam negeri pada Badan Usaha Luar Negeri atau BULN. Non-bursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi BULN. Non-bursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan. Menghitung besaran dividen dengan cara mengalihkan persentase penyertaan modal wajib pajak dalam negeri pada BULN non-bursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan dividen DPP pajak BULN non-bursa terkendali langsung. Dividen yang dapat diperhitungkan adalah selama jangka waktu 5 tahun ke belakang secara berturut-turut terhitung sejak tahun diterimanya dividen. Jika dividen yang diterima lebih besar dari dividen yang dapat diperhitungkan, maka atas selisih tersebut dikenai pajak penghasilan dan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun diterimanya dividen. Irwan 2019-135. Contoh kasusnya dibaca, Pak. Dibaca oleh... Contoh kasus yang oleh Revita. Contoh kasus 1. Penentuan saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan modal langsung pada BULN non-bursa terkendali langsung. PT Reksi yang merupakan WPDN pada akhir tahun pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% dari jumlah saham yang disetor Abraham Ltd di negara asal UAE di Bursa Efek. Maka penentuan saat diperolehnya dividen oleh PT Reksi adalah sebagai berikut. A. Apabila tahun pajak Abraham adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2019, maka saat diperolehnya dividen adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan di negara UAE, yaitu September 2019. B. Apabila tahun pajak Abraham Ltd adalah 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 dan Abraham Ltd tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh di negara tersebut, maka saat diperolehnya dividen pada akhir bulan ke-7 setelah tahun pajak Abraham Ltd berakhir, yaitu 31 Oktober 2019. Contoh perhitungan. Pada tahun pajak 2018, Abraham Ltd memperoleh laba setelah pajak sebesar USD 100.000 USD. Tahun pajak Abraham Ltd adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Dan batas suara tersebut Abraham Edward 2019. Nilai kurs USD terhadap rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2018 adalah 11.500 USD. Maka
Dengan demikian, besarnya DIM dividen tahun 2018 yang diperoleh Abraham Ltd yang diperoleh PT Reksi adalah 95% dikali 100.000 USD, sama dengan 65.000 USD. DIM dividen tersebut dilaporkan PT Reksi adalah sebesar 65.000 USD dikali 11.500 USD, sama dengan 747.500 juta dalam SPT tahunan pajak 2019. Oke, cukup. PT Palma. Cukup. Kita lanjutkan contoh yang kedua, Dina. Ada Dina? Dina nggak ada? Oke, kalau Tia sekarang. Iya, Pak. Dua, PT Palma CPO Ensing Oil Pte Ltd Singapura set up a company in Singapore. Palma CPO owns 75% of Sing Oil Pte Ltd. Sing Oil Pte Ltd Singapore. Report net income for USD 750 for the years ended December, but it doesn't declare any dividends, assumes the filing deadline in Singapore in 31 March. What is PT Palma CPO sold do regarding the net income reported by the subsidiary? Answer. PT Palma CPO sold recognized dividend revenue by July 31 for USD 562.500 dalam kurung 75% kali 750 D. Special purpose company. Special. Thank you ya for Tia Sulastri. Have read the sample of dividend ya. Makanya khusus buat Tia harus yang bahasa Inggris ya, karena Tia kan lama di luar negeri ya, jadi oke, kita bahas dividen. Nah, tadi kita udah bahas kalau yang namanya CFC ini lebih kepada wajib pajak dalam negeri yang mempunyai perusahaan di luar negeri. Lebih khusus lagi yang tidak terdaftar pada bursa efek di luar negeri. Karena kalau yang terdaftar gampang. Karena kita punya perjanjian exchange information. Nah, gimana cara menentukan DIM dividen ini? Sebelumnya, DIM dividen itu diperoleh dari penyertaan modal yang secara langsung diberikan kita sebagai wajib pajak dalam negeri kepada perusahaan yang ada di luar negeri yang tidak ada di bursa efek atau yang tidak terdaftar di bursa efek. Gitu. Pertanyaannya gimana cara taunya gitu kan ya? Kalau ke bursa efek kan kita bakalan tahu karena negara misalkan negara Singapura itu bakal ngasih tahu ada nih yang punya saham kita dari Indonesia, ini datanya gitu ya. Tapi kalau yang non bursa gimana gitu? Nanti kelihatannya itu kalau si uang hasil dividen itu masuk ke Indonesia.
Gitu. Jadi kan pasti masuk ke Indonesia uang itu, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin mereka itu menahan-nahan. Selama mungkin nggak mungkin. Pasti akan masuk ke kita sebagai yang punya saham. Makanya itu ditetapkan di akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban SPT. Gitu. Pada saat masuk. Jadi nanti ketahuannya itu kalau udah masuk. Jadi nggak mungkin ditahan-tahan. Kalau udah masuk, nah itu langsung ditetapkan nih. Oh, tahun ini berarti harus dibayar pajaknya atas dividen. Pajak atas dividen, ada yang masih lupa nggak ya? Ya, betul ya. Jawaban di dalam hati ya. Saya juga jawabnya dalam hati ya. Ini saya sengaja pakai masker karena mulut saya kan ternyata mangap-mangap ya. Sedangkan di sebelah kan saya on cam. Nanti saya di spotlight sama Pak Parulian, masalah saya direktoratnya, jadi tolong dimaafkan. Yang penting kalian bisa lihat rambut saya lah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada contoh kasusnya ini. Contoh kasusnya yang bahasa Inggris saja langsung kali ya, biar asik ya. Jadi katanya PT Palma itu WP Badan ya, WP Badan Indonesia berarti kan, gitu ya. Punya saham Sing Oil. Waduh. Berarti punya saham di luar negeri. Gitu kan? Si Palma ini memiliki 75% saham dari Sing Oil. Berarti dia udah termasuk memiliki hubungan istimewa. Kemudian Sing Oil melaporkan bahwa share-nya atau sahamnya itu adalah sebesar 750.000 US dollar ya di tahun 2019. Tapi belum diumumkan sebagai dividen. Ya. But it doesn't declare any dividend. Gitu ya, Caya, cara apa nerjemahinnya ya. Ini saya kalau salah dikoreksi aja ya. Harusnya tadi sama Tia ya langsung diterjemahin. Asumsikan pelaporan SPT itu di Singapura tanggal 31 Maret. Pertanyaannya, kapan PT Palma melaporkan hasil dari dividen yang dia terima dari si Sing Oil PTE? Jawabannya, PT Palma harus recognize tanggal 31 Juli 2019 sebesar 562.500. Berapa bulan berarti ya dari bulan Maret? Ya, betul. Berapa? 4 bulan ya. Jadi yang dilihat itu dari kapan terakhir pelaporan SPT di tahun kapan terakhir pelaporan di negara tersebut. Begitu. Kebetulan ini bulan Maret juga, sama kayak di Indo gitu ya. Seperti itu. Dadah terus, sudah. Udah dadah berarti udahan. Oke. Lanjut ke Special Purpose Company. Rahayu. Dibuat untuk tujuan tertentu. Dalam konteks perpajakan, tujuan dari pendirian Special Purpose Company adalah untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu bentuk penghindaran pajak yang memanfaatkan keberadaan Special Purpose Company adalah untuk menghindari pengenaan pajak atas keuntungan penjualan saham. Untuk mencegah praktik penghindaran pajak,
Ketentuan pasal 18 ayat 3C Undang-Undang PPH mengatur bahwa penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Atau bentuk usaha tetap status sebagai wajib pajak luar negeri yang merupakan penduduk dari negara yang telah mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia, pemotongan PPH pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pembajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK 03/tahun 2008. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham kepada wajib pajak dalam negeri dipotong pajak oleh pembeli wajib pajak luar negeri tersebut diberikan bukti pemotongan PPH pasal 26. Namun, apabila saham dibeli oleh wajib pajak luar negeri, berlaku ketentuan berikut ini. A. Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham wajib pajak luar negeri di luar bursa efek. B. Badan tersebut harus mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual. Ketentuan lain mengenai special purpose company juga diatur di dalam pasal 18 ayat 2B. Dalam ketentuan ini diatur bahwa wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk dimaksud demikian atau special purpose company dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Ketentuan ini dimaksud untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau penyertaan pada suatu perusahaan wajib pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut atau special purpose company. Lanjut, Pak. Lanjut. Dalam konteks ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH, yang dimaksud saham atau aktiva perusahaan dalam hal ini adalah sebagai berikut. A. Saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan atau dijaminkan oleh wajib pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian sehubungan dengan perjanjian utang piutang. B. Aktiva yang merupakan aset kredit atau piutang kepada wajib pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian sehubungan dengan perjanjian utang piutang. Pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan special purpose company sebenarnya merupakan pihak atau badan yang tidak mempunyai substansi usaha dan yang dibentuk oleh wajib pajak dalam negeri yang bertujuan antara lain untuk membeli saham atau aktiva wajib pajak dalam negeri lainnya. Oke. Sekarang kita ngomongin SPV ya. Special Purpose Company atau perusahaan yang memiliki tujuan yang khusus atau spesial ya. Kita ngomongin CFC dulu ya. Jadi yang namanya CFC itu tadi mainnya di waktu pemberian
penghasilan. Jadi kalau misalkan tadi ada PT Palma bertransaksi dengan Sing Oil, ini Indonesia, ini misalkan tadi Singapura ya. PT Palma ini memiliki saham sebanyak 75%. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu harus dikenakan di negara Indonesia atau Sing Oil, tergantung dengan P3B-nya ya. Tapi biasanya di Indonesia ya, yang harus mengenakannya. Yang jadi masalah adalah kalau transaksi ini tidak ada di bursa. Kalau tidak ada di bursa, berarti akibatnya tidak diketahui Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak mempunyai akses untuk mengetahui tentang informasi tersebut. Akibatnya apa? Penghasilannya tidak diketahui juga. Akibatnya apa lagi? Tidak bisa dikenakan pajak. Gitu. Jadi kalau tidak ada di bursa, bursanya Singapura ya, bukan bursanya Indonesia. Kalau tidak ada di bursanya Singapura, mengakibatkan Indonesia itu tidak tahu penghasilannya si PT Palma. Yang kedua, akibat dari tidak diketahui oleh Indonesia, penghasilannya juga tidak diketahui. Akibatnya tentu tidak dikenakan pajak yang merupakan penghasilan dari negara Indonesia. Padahal gede duitnya, sampai 75%-nya. Gitu. Nah, karena tidak ada di bursa Singapura, maka ketika, ini kan katanya tahun 2019 ya, ini tahun 2019, ini ceritanya tahun 2019. Kalau dividen tahun 2019 kan dibagikannya itu 2020 ya. Dibagikannya tahun 2020. Berarti dibagikannya tahun 2020. Nah, PT Palma itu bisa diem tuh dari bulan Januari sampai bulan Maret. Ya. Ini yang bisa dilakukan PT Palma, tidak diketahui penghasilannya dari Januari sampai bulan Maret. Kenapa? Karena bulan Maret itu si Sing Oil bulan Maret harus lapor SPT. Dari sinilah si PT Palma ketahuan. Paham nggak ya maksudnya ya? Jadi si PT Palma ini ketahuan karena si Sing Oil lapor SPT di negaranya.
Kalau si Sing Oil nggak lapor mah, si PT Palma nggak akan ketahuan punya penghasilan di Sing Oil. Gitu. Jadi Sing Oil itu lapor SPT-nya. Akibatnya apa? Ya akibatnya siapa namanya PT Palma mau tidak mau ya diketahui penghasilannya di bulan Maret, paling cepat bulan Maret sampai 4 bulan berikutnya. Gitu. Atau bulan Juli atau bulan Juli ya. Jadi diketahui kalau diketahui Maret sampai Juli. Baru deh PT Palma dipajaki dari penghasilan dia dari Sing Oil. Gitu. Masalahnya apa coba? Masalahnya bagaimana kalau Sing Oil ini berada di negara yang termasuk tax haven country yang nggak ada pajaknya. Kalau nggak ada pajaknya harus lapor nggak? Enggak kan? Nggak harus lapor SPT. Terus Indonesia taunya dari mana? Ya nggak akan tahu. Begitu. Yang nggak akan tahu secepat itu. Bisa diketahui tapi dengan berbagai caranya lah ada. Gitu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan multinasional melakukan itu, Indonesia sangat dirugikan. Gitu. Jadi ini kalau kondisinya ya misalkan kondisi lain Sing Oil berada di negara tax haven country. Kalau Sing Oil berada di tax haven country, akibatnya Indonesia tidak tahu penghasilan PT Palma. Ya akibatnya pasti ya, tidak bisa memajaki. Kan ujungnya gitu. Gitu. Itu kondisi lain. Kondisi lain berikutnya nih. Kondisi lain berikutnya. Kondisi lain berikutnya kalau PT Palma itu punya SPV. Kalau SPV itu pasti berada di negara tax haven country. Nggak mungkin berada di pajak yang lebih tinggi atau etama bego gitu ya. Pasti di negara tax haven country, pasti di negara ini tax haven country ya. Pasti berada di negara tax haven country. Jadi nanti alurnya dari Sing Oil itu ini misalkan Singapura ya. Kita anggap Singapura bukan termasuk ke dalam tax haven country. Itu ke SPV-nya dulu, SPV PT Palma. Baru habis dari SPV PT Palma ke PT Palma. Ini berada di tax haven country ya. Kemarin udah dibahas ya, haven itu bisa pakai bisa pakai A ya, nggak pakai maksudnya. Ini berarti Indonesia. Kalau gini gimana kondisi gini? Ya sama,
tidak bisa dipajaki. Kenapa? Meskipun di Singapura, Sing Oil itu lapor tanggal 31 Maret, si SPV PT Palma karena dia nggak ada pajaknya, nggak ada masalah. Mau 31 Maret kek, mau tanggal 1 Januari kek, karena di sini tidak perlu lapor SPT atau tidak ada pajak. Karena kan dia termasuk tax haven country ya. Gitu. Akibatnya apa? Si PT Palma bisa menunda selama apapun. Kalau transaksinya tahun 2020 dikasih ini ya, diterima sama PT Palma ya 2020 juga kan. Dikasihin ke PT Palmanya mah terserah. Boleh tahun 2021. Ngomong aja. Ini dividen saya di PT Palma SPV. Begitu. Jadi si PT Palma itu bisa ngomong, ini kenapa dapat uangnya segini? Ya ini kan dari SPV PT Palma. Ini namanya bukan SPV PT Palma, namanya misalkan Palmi gitu ya. Namanya misalkan ya Palmi Oil gitu. Ini saham saya di Palmi Oil gitu. Padahal Palmi Oil ini adalah yang punya si PT Palma SPV-nya. Bikinan doang. Jadi bisa dikasihin 2021. Nggak cuman waktunya, tapi bisa juga besarannya. Gitu. Kalau misalkan si Sing Oil itu ngasihnya berapa tadi? 562.500 ya. Si SPV juga nerimanya 562.500. Si PT Palma nerimanya berapa? Ya terserah PT Palma. Kata PT Palma, kasihlah dulu cepet gitu ya, misalkan kasih 100.000. Boleh kayak gitu? Boleh, nggak akan ketahuan. Ini tahun 21 gitu ya. Tahun 22-nya misalkan 300.000. Tahun 22 sampai segitunya. Gitu. Bisa sampai segitunya. Makanya keberadaan SPV ini sangat menguntungkan bagi si PT Palma. Padahal dapat dari Sing Oil kan tiap tahun dapat. Sedangkan dikasihin ke PT Palmanya ditermin. Gitu, biar nggak ketahuan. Nah, itulah dunia kejahatan pajak internasional. Gitu. Ya. Jadi ini otak-otak kriminal gitu ya. Ini yang gini-gini mah jagonya nada biasanya. Gimana caranya memanipulasi gitu ya. Jadi biar wajah kelihatan ada jerawat bisa pakai masker gitu ya, nada ya. Atau Enggak, ya Pak. biar Lagi pada sakit orang rumahnya. oh, lagi sakit. Nadanya masih sehat ya? Iya, tapi kan deketan. Waktu itu jadi gantian, ada dulu yang sakit. Terus sekarang ayah gitu, Pak. Jadi takut. Oh, perasaan kamu 3 atau 4 pertemuan ini pakai masker deh. Bener nggak sih? Iya, emang lagi sakit, Pak, waktu itu. Oh, tukeran gitu Terus ya? sekarang keluarga gitu. Kamu termasuk keluarga bukan? Iya, maksudnya yang lain, Bapak. Iya ya, sekarang lagi ini ya, ada beberapa teman kita juga yang positif. Saya juga di kampus, nggak boleh ke kampus saya ya, karena di kampus juga, di fakultas kita juga ada yang ini. Udah males ke kampus deh ya. Nah, gitu. Gara-gara ini katanya ya, gara-gara mudik ya. Bukan gara-gara lebaran. Gara-gara lebaran, dorakas ya. Bisa lebaran dijadiin. Ya. Nah itu tentang SPV ya. Jadi SPV itu dibikin dari
dengan tujuan tertentu, kan namanya SPV ya. Apa SPV itu tadi kepanjangannya? Kok lupa? Purpose, special purpose vehicle ya. Kalau dulu namanya SPC ya, special purpose company. Ya company sama vehicle ya sama-sama entitas lah. Gitu. Jadi kalau yang namanya SPV itu berada di tax haven country. Gitu. Atau perusahaan dengan tujuan spesial, perusahaan spesial, nah gitulah. Jadi bukan cuma kalian aja yang pengen dispesialkan, ada perusahaan juga yang ingin dispesialkan. Gitu. Silakan. Nggak ada yang ditanyain? Materinya mah gampang. Jadi kalau kita transaksinya udah sama luar negeri, itu lebih gampang melakukan kejahatannya dan susah untuk diketahuinya. Jadi yang namanya pemerintah itu hanya bisa mengecek atau mengidentifikasi kalau pertama ada di bursa ya. Jadi kalau misalkan apa tadi deh? Pemerintah ya. Ini pemerintah bisa deteksi yang pertama kalau terdaftar di bursa. Baik itu bursa Indonesia dan juga luar negeri. Indonesia udah pastilah gitu mah ya. Yang keduanya kalau PLN bukan OPLN atau istilahnya kita tadi itu apa namanya BULN ya, BULN, bulan. BULN lapor SPT. Kalau nggak lapor nggak ketahuan. Terus yang ketiganya kalau Indonesia memiliki perjanjian atau tax treaty ya, atau tax treaty dengan negara yang bersangkutan, sehingga ada perjanjian namanya exchange information yang ada di pasal-pasal terakhir di tax treaty. Terus yang keempat, meskipun ada tax treaty, pemerintah itu bisa deteksi kalau bukan SPV atau bukan SPV ya, tidak melibatkan SPV. Kalau melibatkan SPV, meskipun terdaftar di bursa, kemudian BULN-nya lapor SPT, kemudian punya tax treaty, kalau melibatkan SPV ya udah kondisinya kayak ini tadi. Yang pakai si palm oil. Begitu. Ya. Jadi SPV ini merupakan jurus yang bagus ya untuk menghindari pajak. Apakah ini termasuk kejahatan? Ya termasuk ya. Termasuk ke dalam tax evasion. Nanti masalah tax avoidance kita akan belajar di pajak, perencanaan pajak gitu. Semoga nggak dapat saya ya bisi bosen. Apalagi Eca. Ya. Gimana materinya gitu ya. Jadi ini pemerintah kalau tidak bisa dideteksi ya sama ya, ini kalau tidak bisa deteksi akhirnya adalah kepada penerimaan pajak gitu. Makanya kenapa dulu ada yang namanya tax amnesty, biar uang-uang kita yang ada di luar negeri itu
bisa balik ke Indonesia. Pemainnya mah sebenarnya ini sedikit, pemainnya sedikit yang melakukan SPV bla bla bla, melakukan CFC gitu ya, sedikit. Masalahnya sedikit itu kan WP-nya, tapi nilai duitnya mah gede banget. Sampai-sampai dulu pernah Jokowi bilang berapa triliun ya, 1.000 triliun ada di luar negeri katanya gitu, kalau nggak salah gitu. Ya mungkin itu benar gitu. Meskipun pemainnya cuma ada 5 orang, tapi nilainya 1.000 triliun mah ada ngaruh ya. APBN kita juga berapa gitu ya. Nah seperti itu. Ya, oke, silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada yang mau tanya? Berarti Nada sekarang lagi dipingit gitu ya? Nikahnya? Iya, Pak. Nikahnya kapan? Seminggu ya biasanya kalau dipingit itu ya? Nggak dipingit buat nikah juga sih, Pak. Saya juga pernah tuh pakai masker selama berminggu-minggu. Ngap ya. Ada yang mau tanya lagi? Tapi Nada ini mah kue mah masih ada ya di rumah mah banyak ya, jadi aman ya. Itu kan imun itu. Habis, Pak. Habis. Minta ke si Eca tuh. Eca biasanya bikin. Kelihatan Eca udah agak kurusan nih, berarti kuenya udah mulai habis juga. Soalnya sawah udah mau habis tanggal 11 Juni, jadi saatnya nyawalan semua. Kalau kue udah habis ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti kita ketemu lagi minggu depan ya. Nggak ada tanggal merah ya. Nanti biasa soal cemilan dikasihin ya. Cemilannya samalah kayak di modul. Soalnya banyak nggak sih? Cuman 10 ya ampun. Cuma 10 ya. Saya emang nggak suka ngasih lebih lah. Nanti angkatan bawah kalian mah kayaknya nggak akan dapat pajak internasional, karena pajak internasional itu hanya orang-orang terpilih ya. Kenapa? Karena pajak internasional jadi mata kuliah pilihan. Jadi orang yang pilih berarti orang-orang terpilih kan? Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat-sehat selalu. Jangan dulu kemana-mana ya. Saya juga belum kemana-mana ya, karena emang nggak ada yang ngajakin. Gitu. Apalagi Kabupaten Bandung jadi paling pertama ya, paling atas kita teratas nih penyebarannya dibandingkan dengan Kota Bandung sendiri ya. Gitu, karena orang kota pada main ke Kabupaten Bandung, jadi Kabupaten Bandung nubeunangna gitu. Ya. Tapi nggak gitulah, kok buruk rupa sih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.